Asik. Apa orang dungu jatuh cinta? Biasa, karena mencintai adalah hak setiap makhluk. Tetapi pertanyaan, why do fool lead the country? Mengapa orang dungu memerintah? Nah, itu yang nggak masuk akal. Kan itu tadi yang berusaha diterangkan oleh Mas Widodo, bahwa hak tertinggi dari demokrasi adalah demos, dan demos itu adalah mereka yang punya penderitaan yang paling besar. Jadi representasi penderitaan di mana di dalam piramida sosial? Siapa yang paling menderita di dalam piramida sosial? The proletariat. Karena itu representasinya ada proletariat. Kita bisa teruskan logikanya. Di dalam statistik, setiap kebijakan pemerintah mengakibatkan kepaksaan kaum miskin, dan yang paling miskin adalah perempuan. Jadi perempuan itu adalah proletarnya proletariat. Kalau seorang proletar disiksa oleh sistem kapitalisme di Tangerang, malam-malam dia pulang minta dipijit oleh istrinya. Istrinya salah memijit, ditempeleng istrinya. Penderitaan dari pusat kapitalisme ditransfer ke dalam keluarga dan terjadi kekerasan domestik. Jadi Anda bayangkan bagaimana kapitalisme itu memanipulasi kekerasannya supaya diselesaikan di rumah tangga. Padahal dulu dianggap bahwa rumah tangga itu adalah purinya perempuan, istana perempuan. Rumah adalah istana perempuan. Tapi kalau Anda baca statistik dunia, lebih banyak perempuan yang mati di dalam rumahnya daripada yang mati di jalan raya. Padahal dianggap perempuan nggak bisa nyupir. Jadi rumah tangga itu jadi killing field, tempat seorang pria menyiksa istrinya karena frustrasi di dalam kapitalisme kota itu. Itu yang terjadi. Jadi beban dari kapitalisme dirasakan paling papa oleh kaum perempuan. Nah di situ kita cari titik nol dari penegakan hukum itu sampai nggak ke dompet mak-mak tuh, sampai di situ. Dan itu fenomena baru yang dulu perempuan dianggap, tadi Mbak advokat dengan lantang bicara, yang dulu nggak ada itu. Karena dianggap perempuan itu nggak mungkin berpikir, nah itu nggak mungkin bicara. Perempuan dulu dianggap sebagai the unspeakable, yang tak mampu bersuara. Sekarang dia the unstoppable, yang nggak mampu lagi dihentikan. The power of the mak-mak. Jadi kita ada di dalam situasi untuk mengukur kekuatan mana yang bisa melakukan perubahan tertinggi. Yang bahayanya adalah setiap ada usaha perubahan, kita dikontrol oleh semacam ideologi palsu yang disebut NKRI harga mati itu. Padahal kita perlu bukan NKRI harga mati, Republik Indonesia Alternatif, itu yang kita perlukan. Disingkat Rian, moderatornya. Karena kita yang perlu alternatif. Kalau ditanya tadi, bangsa ini terlalu besar. Kalau kita pergi kembali pada riset itu, di riset apa namanya? Ya di riset. Kita pergi pada default position. Settingan pabrikan kita apa sebetulnya? Bukan negara kesatuan settingan kita. Settingan kita negara persatuan. Yang dibayangkan oleh Muhammad Hatta, jangan sampai negara persatuan menjadi negara persatean. Dijatuhkan, ditusuk itu. Dari nama aja kita salah kaprah. Ini bukan negara kesatuan, ini negara persatuan. Karena kita datang dari kondisi antropologi yang plural, yang majemuk. Filosofinya sederhana. Karena kita beragam, maka diperlukan persatuan. Jadi ontologi dari bangsa ini adalah keragaman. Tapi negara kemudian mengubah jalan pikiran itu. Demi persatuan maka tidak boleh ada keragaman. Itu beda sekali itu. Kita dikendalikan oleh epistemologi persatuan. Akibatnya apa tuh? Ini berantakan.
Karena dipaksakan untuk bersatu. Karena dasar kita adalah berbeda dari awal. Demokrasi adalah menghormati perbedaan. Perbedaan apa? Agama, orientasi seksual, value, macam-macam. Demokrasi harus mengenali setiap perilaku individu. Termasuk lesbianisme, homoseksuality. Itu perilaku individu yang dia tidak pilih. Boleh pada anak, nggak bisa pada anak, orang tuanya bertanggung jawab. Tapi sekarang kendali negara itu masuk sampai di bawah kulit manusia. Jadi operasi kapitalisme, ada pepatah bilang, beauty is but skin deep. Kecantikan itu hanya setipis kulit. Tapi bahkan yang setipis kulit itu dikendalikan oleh pemerintah. Pemerintah yang menentukan tuh ini boleh apa nggak boleh nih. Kalau ada buruh perempuan, kebutuhan Anda untuk lotion itu nggak dianggap sebagai kebutuhan pokok. Padahal itu kebutuhan real. Kulit untuk mencegah reaksi kimia di pabrik. Dan mestinya buruh perempuan nuntut, saya pro lotion, itu kebutuhan pokok saya. Enggak, itu kemewahan, bukan, itu kebutuhan pokok. Jadi hal-hal mendasar itu yang ingin kita percakapkan secara mendalam supaya kita dapat semacam kemesraan berwarga negara. Akibat dari demokrasi macet, maka kita dikonfrontasikan dalam soal-soal yang berbasisnya agama. Itu yang terjadi hari ini. Jadi kalau dibilang negara ini demokrasi, nggak ada demokrasi di dalam sistem di mana ada pengendalian pikiran, pengendalian kecemasan. We are living in the republic of fear itu. Hal-hal macam ini yang kesempatan kita untuk membuka percakapan di sini. Karena nggak mungkin kita lakukan ini dan kita ucapkan itu secara matematis pada calon-calon pemimpin kita. Kita nggak lihat misalnya ada calon presiden yang datang ke sini untuk berdebat tentang the ideas of justice. Ada. Dia datang ke sini untuk bagi-bagikan BLT. Dan BLT itu penghinaan terhadap manusia. Nggak ada konstitusi kita bilang, rakyat Indonesia dihidupkan oleh pemerintah melalui BLT. Dan pemerintah bilang, udah tenang kalian, kami beri BLT. Konstitusi kita hanya tugaskan presiden dua hal. Cerdaskan kehidupan bangsa, pelihara orang miskin, udah. Tapi itu dia nggak lakukan. Kalau kita lihat hari-hari ini, stunting di Indonesia itu ada 10,2%, udah masuk 2 digit. Artinya kemiskinan tidak diatasi oleh pemerintah, sehingga anak-anak yang formative years-nya itu kekurangan nutrisi, 10 tahun ke depan dia pasti kekurangan IQ. Dan itu yang dibanggakan oleh Pak Jokowi sebagai bonus demografi. Padahal Pak Jokowi udah keluarin semua kartu. Kartu Pak Prakerja, kartu sembako, kartu macam-macam tuh. Kartu sehat. Ada satu kartu yang dia nggak keluarkan dan dia pakai sendiri. Kartu Pradungu. Dia pakai sendiri. Jadi kita kasih kritik supaya orang terbuka. Tapi kemudian nanti tadi kasih kritik yang konstruktif dong. Gimana ada kritik yang konstruktif? Kritik itu bukan untuk membangun. Bahasa Latin dari kritik, kriteien, artinya mengurai. Bukan membangun. Justru melucuti, bukan nggak ada kritik yang membangun. Kritik di mana-mana ada destruktif. Supaya terlihat anatomi itu. Kritik itu sama dengan pisau bedah tuh. Bedah. Bukan dijahit itu urusan asisten saya buat jahit luka itu. Tapi kritik selalu diucapkan di dalam rangka memperlihatkan bagian yang disembunyikan, bukan ditutupi. Membangun dan ditutupi. Jadi soal-soal begituan yang saya kira bisa kita pahami sebagai insan akademik. Kita ingin agar supaya kita dituntun oleh pikiran yang jernih itu. Kendati mungkin data kita seringkali nggak cukup, tapi kita mesti pastikan bahwa reasoning kita itu harus tepat. Many times we must reason without knowing whether our facts are true. Karena datanya. But we do want our reasoning to be correct. Itu dalilnya. Kendati data-data itu kurang, kalau orang bilang, kok Anda berdebat tanpa data? Memang berdebat itu pakai reasoning, bukan pakai data. Kalau udah data, kasih datanya, ngapain berdebat lagi? Data nama, iya ngapain? Stupid itu, Pak.
Emang dulu gitu kan. Begitu datanya ada ditagih, pembuktiannya ini big data. Kasih tahu big datanya mana? Enggak, big data ini ada metadatanya tuh. Metadata nggak boleh kita tahu. Meta yuridika kita boleh tahu. Kita butuh intellectual organik gitu. Yang dibayangkan oleh Gramsci dulu bahwa semua situasi kelas dibutuhkan pemimpin pikiran yang berbasis pada penderitaan rakyat. Itu intinya. Going native dengan keadaan rakyat. Yang dulu kita bayangkan, waktu kita dengar Pak Prabowo bilang, saya akan timbul tenggelam bersama rakyat. Saya bayangkan dia membaca Gramsci. Karena itu namanya intelektual organik, timbul tenggelam bersama rakyat. Bukan mengambang bersama kekuasaan. Kan itu dasarnya kan. Jadi, mempersingkat supaya masih banyak pertanyaan nanti. Kita ingin agar supaya akhirnya kita tahu bahwa nggak mungkin kita minta perubahan dari dalam. Gitu. Kita mesti pakai peralatan dari luar. Di situ saya ingat dalil yang diucapkan oleh seorang feminis Amerika yang berkulit hitam, lesbian, Islam. Dia bilang begini, the master's tool will never dismantle the master's house. Peralatan raja tidak mungkin dipakai untuk membongkar istana raja, karena itu mesti cari peralatan dari luar. Kemarin ada 2 pamflet yang saya lihat. Yang pertama itu seharusnya kemarin sebenarnya seminar nasional ini terlaksana di Universitas Mataram. Akan tetapi itu dibatalkan. Apakah harus diisi oleh sekretaris PDIP baru dilancarkan seminar itu? Saya nggak tahu itu. Saya tidak tahu itu apa rektornya penakut atau gimana itu. Itu saya ingin apa? Ini anak-anak Unram pada nunduk kepala nih. Maaf sebenarnya. Apa alasannya Bung Rocky ditolak di sana? Dan yang kedua, ini pertanyaan. Oke, karena kita bagi-bagi. Oke. Soalnya saya ngefans banget sama beliau nih. Yang kedua, lalu yang kita lihat, hukum ini tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Kita sebagai masyarakat Indonesia, kepada siapa kita harus mengharapkan hukum itu agar tegaknya kembali dan masyarakat bisa merasakan keadilan itu? Saya bertanya kepada Bung Rocky, kepada siapa yang harus kita libas dan apa yang harus kita lakukan demi tegaknya hukum di Indonesia agar masyarakat Indonesia bisa merasakan keadilan dengan sebaik-baiknya. Mungkin hanya itu. Saya nggak menjawab, saya cuma bilang jangan jebak saya agar supaya saya tidak mengatakan rektor itu rektum. Itu bahasa diplomasi begitu. Tidak menyebutkan, tapi dengan memutar sudah menyebutkan. Kan begitu pelajaran ngelesnya kan. Jadi saya nggak kena delik. Semoga nggak ada yang potong-potong. Kalau nggak tahu rektum, tanya anak kedokteran. Kemarin jam seperti ini saya ada di Cirebon. Pas jam yang sama nih. Jam 3, jam 4. Harusnya saya di Cirebon kasih kuliah umum di Universitas Gunung Jati. 12 jam sebelum saya ke Cirebon, panitia bilang, Pak Rocky dilarang bicara di Universitas Gunung Jati. Oke, tapi kami tetap ingin Pak Rocky datang. Terus di mana tempatnya? Kami sewa kafe. Dosen-dosennya patungan. Booking kafe itu. Kafenya nggak outdoor. Kira segini banyak juga yang hadir itu. 200 orang. Juga sama. Karena kafenya nggak muat. Mungkin justru waktu dilarang. Akhirnya jadi viral. Semua mau datang di situ tuh. Tapi karena terbatas. Jadi saya kasih kuliah di kafe. Untuk memberitahu bahwa. Mahasiswa memberitahu bahwa mereka tidak takut pada si rektor. Nggak tahu hari ini dipanggil satu-satu pas itu. Masuk dosennya tuh kan. Karena, jadi hal yang lumrah biasa. Jadi kita anggap ini ya udah kultur pendidikan kita begitu sekarang. Mengapa rektor takut untuk membuka kampus itu sebagai ruang perdebatan akademik? Saya datang ke situ nggak bahas senjata, ngapain? Saya cuma pakai logika tuh, ngutak-ngutik jalan pikiran orang dan ketemuan memang banyak yang dungu. Itu kan. Jadi memang kita belum masuk pada era yang kita sebut sebagai kemerdekaan, kebebasan. Rektor yang seharusnya itu rektor dasarnya apa gitu? Dia dibayang-bayangi oleh semacam ketakutan metafisika, bukan meta yuridika, tentang status dia sebagai rektor. Apakah rektor Unram mau jadi wakil presiden Jokowi? Kan Jokowi sendiri mau jadi wakil presiden, dia baru jadi wakil presiden. Jadi itu yang menghuni pikiran-pikiran intelektual kita. Kampus yang ditrain dengan metodologi critical point of view takut untuk menerima perspektif lain. Kampus mesti produksi pikiran. Kan itu intinya kan. Jadi saya cuma mengucapkan jalan pikiran. Dan itu kan ringan. Nggak perlu APBN bikin jalan pikiran. Kalau bikin jalan tol perlu APBN. Beda.
Jadi intinya adalah loloskan pikiran bertengkar di kampus. Karena kampus memang tempat bertengkar pikiran. Sering saya terangkan, pikiran hanya disebut pikiran kalau dia dipertengkarkan. Kalau saya ajukan pikiran dan gak ada yang bantah, artinya saya sedang berdoa, gak boleh ada yang ganggu. Pikiran harus diganggu. Itu yang gak dipahami oleh rektor. Itu dasarnya kan. Jadi sekali lagi, gak ada soal. Ini hanya menunjukkan, saya mungkin udah 20 kali dilarang dengan tema yang sama. Tema tetap ajak saya ke... Suatu waktu saya kasih kuliah di Universitas Imam Bonjol di Padang situ. Pas saya nyampe, juga di situ, Bang, minta maaf Bang, baru 2 jam lalu ruang pertemuan itu digembok oleh Proyek 3. Bagaimana coba? Terpaksa saya kasih kuliah di emperan tempat-tempat makan mahasiswa, nggak ada soal aja kan? Karena pikiran itu bisa tumbuh di mana aja. Jadi sekali lagi, kondisi intelektual kita masih sebatas rektum yang jaraknya kira-kira 70 cm dari kepala ke bawah. Kalau orang kedokteran bilang itu pars inferior, bagian bawah dari tubuh manusia. Nah itu intinya tuh. Tapi kita ingin agar supaya suhu berpikir itu tidak punah gitu. Dan kebebasan, kalau Anda tanya tadi mulai dari mana? Dari keinginan kita untuk memelihara kebebasan kita sendiri. Itu intinya. Kalau saya kutip seorang filsuf namanya Albert Camus, dia bilang begini, freedom is not a gift from a state or a leader, but a possession to be won every day by the effort of each and the union of all. Kebebasan itu bukan hadiah dari negara atau seorang pemimpin, tapi hak yang harus diperjuangkan oleh setiap orang, setiap hari, dan dengan cara besar. Itu diucapkan oleh Albert Camus dalam bukunya Resistance, Rebellion, and Death. Lawan, frontak, mati. Terima kasih.